Kita bicara kenaikan-kenaikan harga pasti ada beberapa faktor ya. Kalau kita bicara produk pangan, non olahan seperti kita katakan beras dan beberapa sayur mayur, itu lebih kepada supply and demand, Mbak Safira. Mhm. Nah tadi Pak Agung menarik, ya ini domainnya pemerintah ya sebetulnya, tapi kita kan sebagai pelaku usaha dan masyarakat ini kan dibuat kebingungan aja soal, sesama institusi pemerintah yang saling silang soal data. Ya kan, kalau memang supply-nya kurang, demand-nya tinggi, ya pasti harga naik. Itu di mana-mana pasti terjadi. Kalau kami orang pasar ya pasti melihat keadaan market gitu. Nah kalau selama tidak bisa Bulog yang sebagai cadangan nasional untuk beras, mereka tidak dapat membeli produk tersebut dengan harga yang sudah dipatok dan stok yang mereka harus jaga, ya saya kira kepala Bulog juga kalang kabut gitu. Nah sekarang kan sudah ada jalan solusinya, ya kita lihat aja nanti. Kalau memang itu datanya akurat, stoknya betul-betul mencukupi untuk dibeli Bulog, saya kira pasti harga akan stabil kembali. Tetapi kan saya kira selain faktor-faktor yang saya supply and demand, Mhm. nah ini banyak dipengaruhi oleh beberapa hal, distribusi, logistik kita, dan juga energi-energi BBM. Saya kira juga ini sangat mempengaruhi keseluruhan satu produk dari hulu sampai ke hilir, sampai ke tangan masyarakat. Beban-beban juga dari pelaku usaha juga naik saat ini, Mbak Safira. Jadi Mhm. saya kira tidak bisa dipungkiri lagi hal-hal demikian pasti mempengaruhi harga satu produk. Mau itu produk pangan segar, mau olahan, mau apapun lah, non pangan juga pasti mengalami kenaikan. Saya kira gitu Mbak Safira. Baik, Pak Tutum, dalam catatan pengusaha ini produk pangan Ya, apa saja yang harganya memang terus meningkat? ya seperti yang Pak Agung katakan tadi gitu. Kan beras, saya kira Artinya beras, catatannya sama ya, Pak? telur. Nggak ada perbedaan? Saya kira itu yang memang sudah diangkat media beberapa kali. Mmm. Itu yang memang pangan yang harus memang pemerintah negara harus menjaga itu. Karena ini produk penting di dalam mempengaruhi kekuatan beli masyarakat. Kalau kita cerita non pangan ya itu lebih gila lagi Mbak Safira. Saya Baik. kira ini kan pangan Mhm. yang sangat diwanti-wanti oleh Bapak Presiden kita. Rakyat dengan income yang terbatas, daya belinya yang melemah terus, kalau pangan naik, ini blunder saya kira. Baik. Pak Tutum, kalau misalkan keadaannya sudah begini Ya, begitu ya, ketika harga pangan tinggi, ya. strategi apa lalu yang dilakukan pengusaha agar transaksi tetap berjalan? Kami tetap menjaga agar masyarakat tetap bisa membeli yang kami jual. Persaingan terjadi di lapangan antar satu pengusaha dengan pengusaha yang lain. Kalau itu mencapai titik maksimumnya untuk memberikan harga terbaik kepada masyarakat, tidak ada jalan keluar. Kami hanya bertahan bagaimana harga-harga ini supaya dapat dijangkau oleh masyarakat. Tetapi kami kan tidak mungkin menanggung kerugian gitu, Mbak Mmm. Safira. Ini harus dinaikkan adalah bagaimana menaikkan income masyarakat, bukan menurunkan harga jual yang kami bisa menanggung kerugian. Saya kira ini nggak ada jalan lain. Kami ini sudah sekarang lagi juga berdarah-darah sebetulnya Mbak Safira, dengan daya beli yang turun, dengan beban-beban operasional yang begitu tinggi, dengan daya beli yang melemah. Semua ini kan harus harus kita lewatin. Ya saya kira memang bukan satu dua faktor, banyak faktor. Nilai tukar kita juga yang melemah, akhirnya bahan baku yang dari luar yang diperlukan juga naik. Walaupun barang jadi juga dari luar juga pasti dipengaruhi oleh harga nilai tukar yang tinggi. Belum lagi suku bunga, tenaga kerja yang sebentar lagi akan naik. Banyak-banyak faktor yang mempengaruhi. Walaupun sekali lagi saya ingin katakan, sebetulnya Indonesia itu penghasil bahan baku yang cukup banyak untuk produk pangan. Baik. Tetapi produk-produk pangan, bahan baku pangan itu pun sendiri mereka berpatok pada nilai tukar yang harga internasional gitu Mbak Safira. Tutum, ini dari pengusaha sendiri apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi terkait stok pangan di tanah air begitu ya, agar memang bisa menjaga harga di pasaran, lalu solusinya seperti apa? Iya, kalau diminta kami sebagai yang pelaku usaha di hilir ya, kalau dari hulunya sudah mahal, kami tidak ada kekuatan lagi untuk
menurunkan harga-harga tersebut gitu, Mbak Safira. Mhm. Yang bisa kami lihat adalah kalau memang hulunya sudah mahal, kita harus recheck ke semua lini. Apa masalahnya yang bisa kita turunkan lagi beban-beban agar biaya-biaya yang ditimbulkan akibat dari hulu sampai ke hilirnya itu supaya tidak mahal. Kita masih mempunyai catatan distribusi logistik produk-produk kita, mau produk pangan segar, mau non pangan, semua masih sangat-sangat tidak efisien. Itu Baik. yang harus ditekan gitu. Itu Mhm. yang bisa dibantu. Jadi kalau memang pemerintah bisa, ya Bapak Presiden sudah berkali-kali menyampaikan ya bahwa birokrasi harus murah, premanisme dan segala-galanya yang mengganggu jalur distribusi itu harus betul-betul diberantas yang mengganggu itu. Baik. Tetapi faktanya kita lihat di lapangan per hari ini pun Mhm. tidak banyak perubahan, hanya musiman. Apa Baik. yang disampaikan oleh Bapak Presiden saat itu aja reda sementara, habis itu kambuh lagi. Saya kira sangat tidak elok ya untuk sesuatu negara yang harus mengulangi kesalahan-kesalahan yang itu saja. Saya kira itu bisa membantu kalau itu tidak tidak kalau bisa kita turunkan biaya-biayanya gitu.